Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Satgas PKH, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, COO Danantara, dan Dirut PT Agrinas Palma Nusantara. Selanjutnya berkenan kami mengundang Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH untuk menyaksikan prosesi penyerahan. Prosesi penyerahan diawali dengan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sejumlah 11 triliun 420 miliar 104 juta 815.858 rupiah dari Jaksa Agung didampingi Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup diserahkan kepada Menteri Keuangan. Penyerahan Taman Nasional hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 254.780,12 hektar diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan. Penyerahan perkebunan kelapa sawit tahap 6 hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 30.543,40 hektar. Mohon berkenan Menteri Keuangan, COO Danantara, dan Dirut PT Agrinas Palma Nusantara mengambil tempat. Diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada COO Danantara. Kemudian diserahkan kepada Dirut PT Agrinas Palma Nusantara. Prosesi selesai. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kepada para penerima kami persilahkan kembali ke tempat. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai tuan rumah, Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini Jaksa Agung sebagai Wakil Ketua Pengarah dari Satgas PKH, PLT Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Intelligence Profesor Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Pengawasan Saudara Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Profesor R. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Saudara Muhammad Ali Ridho,
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Utut Adianto Wahyu Widayat. Para Menteri, Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasyerli, Menteri Transmigrasi Saudara Muhammad Iftitah Suryanegara, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indrawijaya, PLT Kepala Badan Informasi Geospasial Saudara Muhammad Arif Syafi'i. Yang saya hormati seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang hadir, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia berkah yang diberikan kepada kita, kesehatan yang masih diberikan kepada kita, terutama kebaikan dan kedamaian yang diberikan kepada negara kita. Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2026 sebesar 11 triliun 420 miliar 104 juta 815.858 rupiah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025 kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 13 triliun 255 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025 kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki
34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Berarti uang ini bisa 2 kali lipat APBN. Yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan. Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah. Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang. Uang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh warga negara, oleh rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, juga dilaporkan kita berhasil juga, Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar 370 triliun rupiah. Padahal seluruh APBN kita adalah 3.700 triliun kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN. Kalau kita hitung 370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita. Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Saudara-saudara, untuk itu atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Kita faham negara kita sangat luas secara fisik. Untuk memeriksa, untuk mengaudit, untuk mengecek di lapangan tidak mudah bagi kita, bagi elit yang ada di Jakarta, di ruangan AC, tidak bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini. Dan saya mengerti, saudara-saudara, saya mengerti
Karena seorang presiden punya banyak mata dan telinga. Saya faham banyak anggota Satgas PKH yang diancam. Ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara. Saudara-saudara, menjaga kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami. Karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya menghimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara. Saya mengajak, marilah kita tutup praktek-praktek yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membacking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal. Saya menghimbau, ayo kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik. Kita faham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup, tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita, kita harus fahami, bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah, di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Terlalu lama. Saya keluarkan Perpres ini, Perpres nomor 5 tahun 2025 bulan Januari. 3 bulan setelah saya terima mandat, saya keluarkan, saya membentuk Satgas PKH.
Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKK, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKK, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum, saudara-saudara sekalian. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa. Saudara-saudara, sekali lagi, pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pekerjaanmu, ya. Saya menutup sambutan saya mau mengutip salah satu guru ekonomi dari Harvard University. Dia adalah salah satu guru kapitalisme. Ya, dalam bukunya The Spirit of Capitalism, dia katakan bahwa ya, bahwa the sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Jadi ya, karakteristik dari ekonomi modern tidak berjalan dengan sendirinya, not self-sustained. Growth, ya, pertumbuhan is stimulated and sustained by nationalism. Pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini embahnya kapitalis. Gurunya kapitalis ngajar begitu. Masa kita negara pejuang yang merebut kemerdekaan dengan darah, dengan keringat, dengan air mata, masa kita tidak menjaga semangat nasionalisme kita? Saudara-saudara, kita harus pilih, kita berada di pihak yang mana? Di pihak yang benar, di pihak yang lurus, di pihak yang adil, di pihak rakyat Indonesia, atau di pihak koruptor, di pihak manipulator, di pihak penipu, di pihak penyelundup, di pihak mereka, di pihak mereka yang berani mentertawakan NKRI,
Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun. Si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Saudara-saudara, semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat. Dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita. Rakyat bangga dengan kalian. Rakyat melihat saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Santi 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 Om. Shalom Salve. Terima kasih, selamat berjuang. Merdeka!